Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'da. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada, para anggota Majelis Ta'lim Al-Jabbar di Jati Bening Estate Bekasi yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan kitab At-Tadhkirah susunan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Kita akan membahas satu bab setelah kita kemarin membahas tentang persaksian di hari kiamat, termasuk persaksian Nabi SAW terhadap umatnya. Tema yang sekarang kita akan angkat adalah bab ma ja'a fi uqubati mani'iz zakah wa fadihatil ghadir wal ghal fil mauqif waqtal hisab. Bab yang menjelaskan tentang azab atau sanksi atau hukuman di akhirat bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat padahal sudah terkena kewajiban zakat. Juga dibongkarnya para pengkhianat, para penipu, para koruptor di mauqif ketika hisab. Mauqif itu maknanya adalah bisa tempat berdirinya manusia atau saat berdirinya manusia di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safaih min nar fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah hatta yuqda bainal ibad fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada seorang pun yang memiliki emas ataupun perak, termasuk uang. Uang itu bentuk lain dari emas dan perak. Kalau zaman baheula, uang yang terbuat dari emas disebut dinar, uang yang terbuat dari perak disebut dirham. Jadi uang itu bentuk lain dari emas. Walaupun sekarang bentuk uang tidak lagi terbuat dari emas atau perak, terbuat dari kertas, terbuat dari logam lain, bahkan sekarang ada yang disebut dengan uang digital. Pokoknya sama. Tidak ada seorang pun pemilik kekayaan, emas, perak, uang, apapun bentuknya, lalu dia tidak menunaikan haknya, tidak mengeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, dan yang sejenisnya, kecuali pada hari kiamat nanti akan disiapkan lempengan-lempengan
dari api neraka, kemudian dibakar. Lempengan tadi itu di dalam neraka jahanam. Lalu fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahru. Disetrikakanlah lempengan logam tadi itu ke daerah perutnya, ke dahinya, dan ke punggungnya. Setiap kali lempengan logam panas tadi menjadi dingin, dikembalikan lagi panasnya seperti semula. Dan itu terjadi di suatu hari yang kadarnya, lamanya sama dengan 50.000 tahun di dunia. Terus begitu sampai dihisab atau selesai hisab di kalangan para hamba, lalu hamba itu melihat jalannya yang harus dilalui setelahnya, apa ke surga, apakah ke neraka. Jadi ini hukuman bagi orang yang punya harta berupa uang, apapun bentuknya. Bentuknya bisa deposito, bentuknya bisa saham, bentuknya bisa emas atau perak, bentuknya bisa digital, bentuknya bisa uang kertas atau apapun, baik rupiah ataupun falas. Dan sudah terkena kewajiban zakat, nggak mau keluar zakatnya, infaknya dan sedekahnya, kelak harta tersebut akan berupa lempengan-lempengan dari logam, dibakar, dipanaskan, lalu disetrikakan ke pemiliknya. Wal'iyadzubillah. Qila, ada yang bertanya, ya Rasulullah, fal ibil. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan unta? Kalau hartanya itu berupa unta, apakah sama terkena kewajiban zakat? Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, wala sahiba ibilin la yuaddi minha haqqaha wa min haqqiha halbuha yawma wardiha. Idza kana yaumul qiyamah butiha laha baqa'un qarqarun awfar makanas la yafkidu minha fasilan wahidan tatauhu bi akhfafiha wa ta'udduhu bi afwahiha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun pemilik unta dan orang itu tidak menunaikan haknya, tidak menunaikan kewajiban yang harus dikeluarkan dari unta tersebut. Dan di antara haknya itu adalah memerah susunya. Pada hari ketika si unta tersebut minum di tempat minumnya, susunya diperah untuk dibagikan ke fuqara dan masakin, maka pada hari kiamat orang yang tidak menunaikan hak dari harta untanya itu akan dibentangkan baginya satu tanah yang sangat luas. Tidak ada satu ekor unta pun yang dilepaskan, kecuali unta tersebut akan menginjak-injak pemiliknya dengan kakinya, dengan kuku-kukunya, dan akan menggigit dengan mulutnya. Jadi si unta itu yang tidak dikeluarkan haknya akan menjadi alat penyiksa bagi pemiliknya. Sebagaimana harta berupa uang, emas, perak, dan yang sejenisnya akan menjadi alat penyiksa bagi pemiliknya. Qila, ada lagi yang bertanya, ya Rasulullah, fal baqar wal ghanam. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau sapi dan kambing? Apa sama? Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasallam, wala sahiba baqarin wala ghanamin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah butiha laha buqa'un qarqarun. Tidak ada seorang pun pemilik sapi ataupun kambing
dan dia tidak menunaikan haknya kecuali pada hari kiamat akan dibentangkan bagi orang tersebut satu tanah yang luas. Tidak ada yang dilepaskan dari sapi atau kambing tersebut, baik yang bertanduk lurus mulus ataupun yang bertanduk bengkok ataupun yang bertanduk patah, kecuali seluruh kambing dan sapi tersebut akan menanduk dia dengan tanduk tersebut dan menginjak-injak pemiliknya dengan kuku-kukunya. Setiap kali selesai baris yang pertama akan diikuti oleh baris yang kedua. Jadi sapinya, kambingnya berbaris. Lalu masing-masing sapi ataupun kambingnya itu menanduk dan menginjak. Terus barisan pertama selesai, terus barisan kedua. Terus begitu itu terjadi pada satu hari di hari kiamat yang kadarnya lamanya sama dengan lamanya 50.000 tahun di dunia. Sampai selesai hisab. Lalu dia bisa melihat jalan yang harus dia tempuh selanjutnya baik ke surga ataupun ke neraka. Inilah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim termasuk Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabuz Zakah, bab itsmu mani'iz zakah, bab tentang dosa orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ini yang semakna dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim barusan. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Malik secara mauquf. Mauquf itu artinya hanya sampai kepada sahabat. Ucapan sahabat. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Bukhari secara marfu. Kalau marfu sampai kepada Nabi. Ucapan atau perilaku Nabi alaihi salatu wassalam. Hadisnya diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu yaumal qiyamah syujja'an aqra lahu zabibatan yatuquhu yaumal qiyamah thumma ya'khudhu bilahzamiyatihi yani sadqaihi thumma yaqul ana maluk ana kanzuk Sumatala wala yahsabanna alladhina yabkhalun. Kata Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, siapa orang yang diberikan harta oleh Allah lalu dia tidak mengeluarkan zakatnya, harta itu akan berwujud pada hari kiamat dalam bentuk ular yang gundul, ular yang akra, yang tidak berambut. Dia memiliki zabibatan, dua tempat keluarnya bisa, tempat keluarnya racun. Kemudian ular itu mematuki dia pada hari kiamat, mengeluarkan racunnya dalam gigitannya dan memasukkan ke tubuh orang tersebut. Kemudian dia mematuk dengan kedua rahangnya, menggigit dengan kedua rahangnya, sambil berkata, akulah hartamu, akulah tabunganmu. Kemudian Nabi SAW membacakan Al-Quran. Terdapat dalam surah Ali Imran ayat 180. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang telah Allah berikan kepada mereka, jangan menyangka
bahwa hal itu khairul lahum, bahwa hal itu baik untuk mereka, bal syarrul lahum, bahkan itu buruk. Jadi orang punya harta tapi bakhil dengan hartanya, tidak keluar dari hartanya zakatnya, infaknya dan sedekah. Dia lebih menganggarkan, memfokuskan hartanya untuk senang-senang, untuk kepentingan pribadi keluarganya, untuk dirinya, performance atau penampilan tubuhnya, bajunya, tasnya, HP-nya, kemudian perabotan rumah tangganya, mobilnya, fokus ke sana. Fokus untuk sesuatu yang bisa dilihat oleh orang. Kantongnya juga ada yang lebih mahal daripada mobil itu. Mobil ada yang 150, 200 juta, 300 juta. Tas mah ada yang 500 juta tuh, ada yang 600 juta tuh. Itu tasnya loh. Lebih mahal daripada mobil. HP-nya juga yang belasan juta, yang lebih dari 20 juta. Tapi untuk infak dan sedekah pelit. Dia menganggap itu baik untuk dia, baik dalam kehidupannya. Kata Allah, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah annahu khairal lahum bal syarrul lahum. Jangan menyangka orang bakhil seperti itu, kebakhilan yang dilakukannya itu baik untuk dirinya. Enggak, itu buruk. Sebab nanti hartanya akan menjadi alat siksaan pada hari kiamat nanti. Itu dibacakan oleh Nabi SAW setelah menerangkan jenis azab siksa bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, infak, sedekah dari hartanya. Imam Muslim dalam hadis yang diterima dari Jabir meriwayatkan, wala sahibu kanzin la yuaddi fihi haqqahu illa jaa yaumal qiyamah sujja'an aqra yatba'uhu fatihan fahu. فإذا أتاه فر منه فينادي خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني فإذا رأى أنه لابد له منه سلك يده في فيه فيقمضها قضم الفهل. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun pemilik harta kekayaan tapi dia tidak mengeluarkan hak dari hartanya. Tidak infak, tidak sedekah, apalagi zakat. Kecuali pada hari kiamat hartanya akan berwujud ular besar yang botak. Dia mengikutinya, memburu si pemiliknya dalam keadaan mulutnya terbuka. Ketika ular itu datang, si pemiliknya lari tunggang langgang. Si ular itu berkata, ini ambil harta simpananmu yang kamu simpan, yang kamu sembunyikan. Ketika orang itu melihat bahwa dia tidak bisa menghindar lagi, dia diam dan memasukkan tangannya ke mulut ular itu. Lalu ular itu pun menelannya utuh seluruh tubuhnya. Taubahnya seperti ular piton yang memangsa seekor kambing jantan. Dilahap begitu saja. Tentu saja dibelit, diremukan dulu tulang belulangnya sampai hancur. Yang apabila itu terjadi di dunia mati. Tapi di sana nggak akan ada lagi kematian. Kehancurannya iya, seluruh tulang belulangnya, sakitnya iya, matinya tidak. Itu penderitaan. Waliyadzubillah. Dalam hadis lain yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Abu Hurairah, qama fina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhata yaumin fadhakara al-ghulul
wa 'azma amrihi. Itu tadi tentang hukuman tentang orang-orang yang menolak untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah dari hartanya. Hukumannya seperti tadi, hartanya menjadi alat yang menghukum dia. Itu belum ke neraka loh. Karena hadis tadi menyatakan itu ketika hisab. Setelah selesai hisab baru dia melangkah imma ke surga, imma ke neraka. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang sanksi atau hukuman bagi para pengkhianat. Maksudnya khianat terhadap harta. Para koruptor. Karena koruptor adalah para pengkhianat terhadap harta milik umat, milik negara, milik rakyat, milik orang lain. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, suatu hari Nabi SAW berdiri di tengah-tengah kami. Lalu beliau menyebut tentang pengkhianatan dan sangat besarnya urusan pengkhianatan terhadap harta orang. Lalu bersabda Nabi SAW, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamah ala rukbatihi ba'irun lahu ragha yaqulu ya Rasulullah aghithni fa aqul la amliku laka syai'a qad ablaghtuka. Kata Nabi SAW, jangan sampai aku menemui salah seorang di antara kalian yang kelak pada hari kiamat datang. Di atas tengkuknya ada unta yang bersuara, suara unta. Namanya raga. Raga itu suara unta. Khusus. Seperti di kita mengembik berarti kambing, menggonggong berarti anjing, berkokok berarti ayam, mengeong berarti kucing, mengaum berarti mungkin singa, mungkin harimau gitu ya. Tidak bisa diterapkan sembarangan. Anjing itu mengaum, nggak bisa. Ayam itu menggonggong, enggak. Itu istilah khusus. Raga istilah khusus bagi si unta. Jadi pada hari kiamat ada orang yang memikul, menggendong di tengkuknya seekor unta yang besar, tentu saja berat. Unta itu bersuara. Dalam riwayat lain, suaranya unta menjadi siksaan baginya karena menggelegar sedahsyat petir ketika menyambar. Maka orang itu berkata, wahai Rasulullah, tolong aku, bantu aku. Kenapa dia begitu? Karena dia berkhianat terhadap unta yang bukan miliknya. Mungkin milik umat atau yang jelas milik orang lain. Dan dia ambil, dia klaim sebagai hak bagi dirinya. Itu diazabnya pada hari kiamat, si unta tersebut digendong, dia bawa-bawa dengan mengeluarkan suara yang menakutkan. Dalam riwayat lain nanti disebutkan berat unta itu seberat gunung yang besar, mengeluarkan suara dahsyat yang menakutkan, sedahsyat petir yang menyambar. Nah, itu azab. Lalu orang itu berkata, wahai Rasulullah, tolong aku. Aku akan menjawab, kata Rasulullah SAW, la amliku laka syai'a. Aku nggak bisa berbuat apa-apa untuk menolongmu. Aku kan telah sampaikan kepadamu, jangan mencuri, jangan khianat terhadap harta orang. Yang pertama nih,
Kedua, Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamah ala rukbatihi farasun lahu hamhamah. Yaqul ya Rasulullah agithni. Faqulu la amliku laka syai'a qad ablaghtuka. Jangan sampai aku menemukan salah seorang di antara kalian datang pada hari kiamat dengan memikul seekor kuda yang meringkik. Nah, kalau ringkik pasti apa? Kuda. Nggak diterapkan ke yang lain. Di dalam bahasa Arab ringkikan kuda namanya hamhamah. Kalau unta suaranya raga. Kalau sapi khuar. Semacam. Sama dengan kalau sapi di kita apa? Sapi bersuaranya apa? Melenguh. Lenguhan sapi. Embikan kambing. Gonggongan anjing. Eongan kucing. Kokokan ayam. Kayak gitulah. Ringkikan kuda. Jangan sampai aku menemukan salah seorang di antara kalian datang pada hari kiamat dengan memikul kuda yang meringkik di atas pundaknya. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, tolong aku. Aku akan menjawab, aku nggak bisa berbuat apapun untuk menolongmu. Aku kan sudah sampaikan hal ini kepadamu. Ini dua. Tadi unta, yang kedua kuda. Ketiga, la ulfiyanna ahadakum yaumal qiyamati ala rukbatihi syatun laha thaga yaqulu ya Rasulullah aghithni faqulu la amliku laka syai'a qad ablaghtuk. Jangan sampai aku menemukan salah seorang di antara kalian nanti pada hari kiamat datang dengan memikul seekor kambing di atas pundaknya yang sedang mengembik. Tadi disebutkan nanti dalam riwayatnya embikannya juga dahsyat. Menakutkan, sedahsyat petir yang menyambar sekaligus memancing perhatian orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang semuanya melihat. Aibnya kelihatan, terketahui oleh semua orang. Lalu orang itu berkata, wahai Rasulullah, tolong aku. Aku akan menjawab, aku nggak bisa berbuat apapun untuk menolongmu. Aku kan sudah sampaikan dulu kepadamu. 3. Keempat, wala ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamah ala rukbati nafsun laha syiyah. Fayaqulu ya Rasulullah aghithni faqulu la amliku laka syai'a qad ablaghtuk. Jangan sampai aku menemukan salah seorang di antara kalian datang pada hari kiamat dengan memikul makhluk bernyawa apapun di pundaknya, lalu makhluk itu berteriak. Apapun makhluk tersebut. Lalu orang itu berkata, wahai Rasulullah, tolong aku. Aku akan menjawab, aku nggak bisa menolongmu sedikit pun. Aku sudah sampaikan kepadamu. Lalu beliau melanjutkan, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamah ala rukbatihi ruqa'un takhfaqa fayaqulu ya Rasulullah aghithni faqul la amliku laka syai'a qad ablaghtuka. Jangan sampai aku bertemu dengan salah seorang di antara kalian yang datang pada hari kiamat. Di pundaknya ada kain besar yang melambai-lambai atau yang berkibar. Lalu berkata, wahai Rasulullah, tolong aku akan menjawab, aku nggak bisa berbuat apapun untuk menolongmu. Aku sudah sampaikan kepadamu. Lalu beliau pun menyatakan, jangan sampai aku menemukan salah seorang di antara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul makhluk yang tak bersuara. Ada makhluk yang tak bersuara, ada banyak. Lalu orang itu berkata,
Wahai Rasulullah, tolong aku akan jawab, aku nggak bisa menolongmu sedikit pun. Aku sudah sampaikan kepadamu. Dan seterusnya, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad. Hadis ini sanadnya sahih yang menjelaskan hukuman bagi orang-orang yang khianat terhadap harta orang lain, apapun bentuk dari harta orang lain tersebut yang dia berkhianat dalam hal itu. Tadi disebutkan unta, kuda, sapi, kemudian apapun, baik benda hidup ataupun benda mati. Kalau zaman sekarang mah motor, mobil, punya orang disamber, orangnya lagi sholat, parkir motornya, mobilnya, ini datang, disamber motornya, disamber mobilnya. Dia senang, dia menganggap bagus untuk dirinya, menguntungkan dirinya, padahal itu sangat buruk. Kelak dia harus memikul itu pada hari kiamat. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza jama'a Allahul awwalina wal akhirina yaumal qiyamah, yurfa'u likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah, fayuqal hadhihi ghudratu fulan ibn fulan." Apabila Allah mengumpulkan seluruh makhluk dari awal sampai akhir pada hari kiamat, maka bagi setiap orang yang khianat, yang curang, yang tukang tipu, akan diangkat satu bendera pada hari kiamat. Bendera itu menunjukkan dia penipu, dia pengkhianat. Lalu dikatakan, inilah pengkhianat si fulan bin fulan. Dalam hadis lain yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Likulli ghadirin liwa'un inda istihi yaumal qiyamah." Setiap pengkhianat pada hari kiamat nanti akan diikatkan bendera di punggungnya. Semua orang tahu, semua orang melihat. Di dunia si pengkhianat ini nggak diketahui oleh banyak orang kecuali 1-2 orang saja. Di akhirat dibongkar semuanya, semua orang tahu dan semua orang melihat karena ada tandanya. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud At-Tayyalisi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amana ar-rajulu ar-rajula ala dammih thumma qatalah rufi'a lahu liwa'u ghadrin yaumal qiyamah." Bila seseorang sudah menjamin keamanan bagi orang lain, tapi malah dia bunuh, maka akan diangkat bagi orang itu bendera pengkhianatan pada hari kiamat. Inilah beberapa dalil tentang hukuman bagi beberapa jenis manusia. Orang-orang yang pertama, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah dari hartanya. Yang keduanya bagi orang yang khianat terhadap harta orang lain, atau apalagi harta umat, harta rakyat, harta bersama. Diklaim, disiasati agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya, keluarganya, atau orang-orang terdekatnya. Termasuk pengkhianatan terhadap darah orang, kehormatan orang. Apakah semua azab-azab tadi itu hakiki atau majazi? Hakiki itu makna yang sebenarnya. Majazi itu sekedar kiasan. Para ulama membahas. Berkata Imam Al-Qurtubi, qala ulama'una rahimahumullahu fi qawlihi ta'ala, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa orang yang berkhianat,
terhadap harta orang lain. Bahasa kitanya mengkorupsi harta bersama. Dia akan datang pada hari kiamat dengan memikul harta yang dia korupsi tadi. Kata para ulama, makna dari ayat ini adalah hakiki, betul. Dia akan memikul harta yang dia curi tersebut, yang dia korupsi tersebut. Dan itu menjadi siksaan yang memberatkan dan dilihat oleh semua orang. Sebagaimana hal ini diterangkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis yang sahih seperti yang telah kita bahas. Maknanya orang itu datang dengan memikul harta yang dia curi, yang dia khianati, yang dia korupsi di atas punggungnya, di atas pundaknya sebagai azab dengan cara membawanya dan mendadak berat. Terus wa marbu'an bisautihi, menakutkan suaranya. Kalau itu umpamanya binatang seperti unta, seperti sapi atau kambing, seperti kuda, itu mengeluarkan suara, meringkik, ya, melenguh, mengembik, suaranya dahsyat. Dan mengundang celaan dengan ditampakkannya pengkhianatan dia di hadapan seluruh makhluk. Demikian juga yang akan teralami oleh orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah dari hartanya. Berkata Abu Hamid rahimahullahu ta'ala, ini untuk menjelaskan dukungan atau menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa hukuman tadi itu hakiki dengan makna yang sebenarnya, bukan kiasan. Kata Abu Hamid, famani'u zakatil ibil yahmilu ba'iran ala kahilihi lahu rugha wa thaqula ya'dilul jabal al-azim. Kata Abu Hamid, orang yang tidak mengeluarkan zakat unta, dia akan memikul untanya di atas bahunya, di atas pundaknya. Sambil si unta tadi mengeluarkan suara khasnya, suara unta. Dan berat bobot dari unta yang dipikulnya sebanding dengan gunung yang besar. Demikian juga orang yang tidak mengeluarkan zakat sapi, dia akan memikul sapi di atas pundaknya. Sapi itu juga mengeluarkan suara lenguhan, beratnya sebanding dengan gunung yang besar. Demikian juga orang yang tidak mengeluarkan zakat kambing, dia akan memikul kambingnya sambil mengembik. Beratnya juga sebanding dengan gunung yang besar. Seluruh suara tadi, suara unta, suara lenguhan sapi, suara embikan kambing, itu disebut karra'dil qasif, seperti suara halilintar yang menyambar. Demikian juga orang yang tidak mengeluarkan zakat pertanian. Dia akan memikul beban hasil pertaniannya di atas pundaknya, yang memenuhi seluruh jenis dari hasil pertaniannya yang dahulu dia pelit dengan hasil pertaniannya tersebut, tidak dibagi. Apapun bentuknya, baik gandum atau sekarang mungkin padi gitu ya, atau bentuk-bentuk hasil tani yang lainnya. Dan itu akan lebih berat. Sambil di bawahnya dia menyerukan kalimat-kalimat kecelakaan dan kerugian. Ya wailatana, aduh celaka kita, binasa kita, tersiksa kita. Dan orang yang tidak mengeluarkan zakat mal, dia akan memikul ular yang besar, yang memiliki 2
tempat bisa di mulutnya. Ekornya masuk ke dalam kedua lubang hidungnya secara paksa, lalu tubuh dari ular itu melilit lehernya. Dia berjalan dalam kondisi seperti itu, dipatuki dengan bisa yang sangat kuat, dimasuki kedua lubang hidungnya dengan ekor ular. Badan ular tersebut membelit lehernya, seolah-olah dia itu dikalungi oleh seluruh ular yang ada di muka bumi ini. Dan semuanya berteriak yang semisal itu. Maka berkata para malaikat, hadza ma bakhaltum bihi fid dunya raghbatan fihi wa syuhan alaihi. Inilah harta yang dulu kamu bakhil tentang harta itu ketika di dunia. Kamu sangat sayang kepada hartamu dan pelit dengan hartamu. Dan inilah yang dimaksud dengan yutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Itu lanjutan ayat tadi dalam surah Ali Imran ayat yang ke-180. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih annahu khairal lahum bal syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Janganlah menyangka orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah telah berikan kepada mereka bahwa kebakhilannya itu baik, bagus bagi mereka. Enggak, bahkan buruk. Kelak hartanya itu akan dikalungkan pada lehernya pada hari kiamat. Nah, itu merupakan penjelasan tentang real dan hakikinya atau makna sebenarnya dari bentuk azab bagi orang-orang yang disebutkan tadi. Qultu, aku berkata, kata Imam Al-Qurtubi, wa hadhil fadhihatul lati awqaha Allahu bil ghal wa mani'i zakah nadhiru fasihatil lati yuqiuha bil ghadir. Wa ja'ala Allahu hadhil mu'aqabat hasba ma ya'haduhul bashar wa yafhamunah. Dibongkarnya seluruh pengkhianatan yang dilakukan oleh para pengkhianat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan azab yang diberikan kepada orang-orang yang tidak mau mengeluarkan harta dari kekayaannya baik zakat, infak dan sedekah. Itu sama, serupa. Allah Azza wa Jalla menjadikan sanksi atau hukuman ini sesuai dengan apa yang difahami oleh manusia. Seperti itu. Dulu orang-orang Arab, kalau ada pengkhianat di kalangan mereka, maka orang Arab itu suka mengikatkan bendera di dalam pertemuan-pertemuan mereka atau dalam musim haji. Diikatkan bendera yang menunjukkan bahwa orang yang diikatkan bendera pada dirinya itu adalah seorang pengkhianat. Demikian juga orang yang melakukan kejahatan apapun, termasuk kejahatan kepada agama ini, diarak berkeliling sambil diteriaki jenis kejahatannya. Makanya termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, hukmi fi ilmil kalam. Hukuman yang aku tetapkan tentang orang yang mempelajari ilmu kalam, filsafat. Orang itu diarak berkeliling sambil dicambuki dengan pelepah kurma sambil dikata-katai, inilah hukuman bagi orang yang meninggalkan Quran Sunnah dan malah berpaling kepada ilmu kalam. Dipermalukan di muka umum. Dan itu sudah menjadi kebiasaan di kalangan orang-orang Arab pada zaman dahulu. Berdasarkan hal itulah maka
di hari kiamat nanti pun demikian. Para pengkhianat, para koruptor, itu akan diikatkan bendera kepada tubuh mereka yang semua orang melihat dan mengetahui inilah pengkhianat. Inilah para koruptor, inilah para penipu. Inilah pendapat yang pertama tentang bentuk azab yang tadi dijelaskan. Sebagian ulama menyatakan itu hakiki. Sebagian ulama lain ada yang menyatakan itu majazi. Sebagaimana dikatakan oleh mu'alif rahimahullah, wa dhahaba ba'dul ulama ila ma yaji'u bihil ghal yahmiluhu ibaratun an wazri dhalik wa syahratil amr ayati fi yawmal qiyamah qad syaharallahu amrah kama yushharu law hamala ba'iran lahu ragha'un aw farsan lahu mahamhamah. Sebagian ulama ada lagi yang menyatakan itu kiasan. Itu hanya ungkapan dari bentuk hukuman yang ditimpakan kepada mereka lalu menjadi viral, bahasa kita yang sekarang begitu. Menjadi viral, menjadi terkenal, menyebar kemana-mana, semua orang tahu. Artinya orang itu datang pada hari kiamat dengan diviralkan oleh Allah tentang kejahatannya, sebagaimana kalau dia memikul baik unta ataupun sapi yang teriak-teriak memancing perhatian orang lalu semua orang melihatnya. Intinya semua kejahatannya, semua penyimpangannya, dosanya itu akan dibongkar. Nah, ini pendapat yang kedua. Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat yang pertama, hakiki. Karena yang majazi ini menyimpang dari hakikat kepada majaz dan tasbih, kiasan dan penyerupaan. Padahal Nabi SAW menerangkan ini hakikat. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud diterima dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila memperoleh ghanimah itu harta rampasan perang, setelah perang menang gitu, musuh kalah, harta-harta yang dibawa oleh musuh itu yang tertinggal dirampas, itu namanya ghanimah. Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk berteriak kepada manusia, kepada para prajurit, para mujahidin, siapa yang menemukan harta pada tubuh musuhnya, ayo kumpulkan. Setelah dikumpulkan, Nabi SAW mengambil 1/5 dari harta ghanimah untuk dirinya. Itu hak Allah dan Rasulnya. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu wa lirasulih. Ketahuilah bahwa ghanimah yang kamu kumpulkan, yang kamu dapati dari medan perang, 1/5-nya milik Allah dan Rasulnya. Jadi 1/5-nya khumus disebutnya. Diambil oleh Nabi SAW, sisanya dibagikan. Setelah semua terkumpul, udah ada lagi yang tertinggal enggak? Enggak ada, berarti semua sudah terkumpul. Diambil 1/5-nya, sisanya 4/5 dibagikan oleh Nabi SAW kepada para mujahidin. Faja'a rajulun yauman ba'dan nida bizimamin min sya'ar. Setelah beres ini pengumpulan, udah berhari-hari lewat, suatu hari datang seseorang kepada Rasul SAW membawa tali kekang kuda yang terbuat dari wol. Yang itu dia rampas dari musuhnya ketika perang. Tapi ketika hari pengumpulan ghanimah, dia tidak setorkan kepada Nabi SAW.
Dia ambil untuk dirinya, nggak seberapa, cuma tali kekang kuda, tapi bagus, terbuat dari wol. Dia ambil untuk dirinya, tidak distorkan. Setelah berhari-hari baru dia datang kepada Nabi SAW dan melaporkan, ini ghanimah, saya berikan sekarang. Dia katakan, ya Rasulullah, hadza kana fima asabnahu min ghanimah. Ya Rasulullah, ini ghanimah yang saya dapati di perang yang lalu. Apa kata Nabi SAW? Asamita Bilalan? Apa kamu mendengar seruan Bilal enggak? Sampai 3 kali Nabi menyatakan begitu. Kamu dengar seruan Bilal untuk mengumpulkan ghanimah? Dia menjawab, na'am, ya, saya mendengar. Lalu kata Nabi SAW, fama mana'aka an taji'a bih, kenapa kamu tidak berikan saat itu? Fa'tadhara ilai, orang itu ngaku salah dan minta maaf. Biasa ya, orang berbuat salah lalu ditegur kesalahannya. Kalau orang soleh ngaku minta maaf. Kalau orang yang sombong mah tuh, kalau orang yang sombong nih salah ditegur minta maaf, enggak, sok aja laporkan gitu tuh. Fa'tadhara ilaihi, dia sadar minta maaf terhadap hal itu. Apa kata Nabi SAW? Kalla, enggak, tiada maaf bagimu. Anta taji'u bihi yaumal qiyamah walan aqbalahu mink. Enggak, kamu nanti akan membawa harta ini pada hari kiamat. Aku tidak akan pernah menerima selama-lamanya. Tidak menerima lagi setoran ghanimah yang kamu berikan sekarang. Enggak, itu tanggung jawab kamu. Nanti pada hari kiamat kamu akan memikul ini. Bayangkan, tidak diterima. Suruh pertanggungjawabkan saja. Karena apa? Karena ghanimah waktu itu sudah dibagi-bagi, sudah habis semua. Jadi kalau ada ghanimah baru ini menjadi masalah bagaimana cara membaginya. Oleh karena itulah maka hadis ini menjelaskan bahwa azab yang diterangkan dalam hadis-hadis itu maknanya adalah hakiki, ya. Inilah beberapa penjelasan tentang azab bagi beberapa orang tertentu, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan harta, sebagian kecil dari hartanya, baik zakat, infak ataupun sedekah, termasuk juga orang-orang yang khianat terhadap harta orang lain, yang semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semuanya dari semua kejahatan tadi, ya. Ya, cukup ya sampai di sini saja karena waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan lanjut ini di sebulan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Mangga. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Bagi antum yang akan bertanya, kami berikan kesempatan. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 0228686267 ataupun bisa melalui pesan singkat, kirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811-2271476. Dan bagi antum jamaah jamaah Majelis Taklim Al-Ikhlas yang menyimak melalui aplikasi Zoom, silakan bisa memberikan tanda kepada operator ataupun bisa memberikan pertanyaannya melalui chat di aplikasi Zoom. Kita angkat penelpon terlebih dahulu, ya silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abu Hasan di Metro di Margahayu. Abu Hasan di Metro Margahayu. Silahkan pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya ini jika terkait dengan harta yang sebutkanlah misalnya bekerja di perusahaan lama, kemudian perusahaan tersebut sudah tutup, kemudian harta yang diambil tadi misalnya sudah
sudah sadar bahwa harta yang diambilnya itu salah, kemudian mau dikembalikan, tapi tidak tahu bagaimana cara mengembalikannya karena di perusahaan atau pemilik perusahaannya sudah tidak diketahui keberadaannya gitu. Begitu. Mohon masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Abdul Hasan? Abdul Hasan. Iya, Pak Abdul Hasan di Margahayu. Barakallahu fiik. Biasa dari Margahayu mah Pak Mulyono nya. Mungkin tetangganya. Dulu seseorang bekerja di sebuah kantor, di sebuah perusahaan. Lalu mengambil beberapa fasilitas atau barang atau mungkin saja uang. Saat itu dia tidak peduli. Terus mungkin di PHK, mungkin resign, atau mungkin ya karena bangkrut perusahaannya, tutup. Setelah bertahun-tahun sekarang baru sadar. Saat mengambilnya merasa untung, sekarang kita merasa terancam. Aduh, barang-barang itu kelak akan menjadi siksaan bagi kita. Bagaimana cara mengembalikannya? Perusahaannya sudah tutup, sudah tidak ada. Ownernya, pemiliknya, bosnya nggak tahu ada di mana. Demikian juga keluarganya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama wajib tobat dari hal itu. Wajib menyesal, berhenti tidak berbuat lagi dan bertekad tidak mengulang lagi di tempat lain. Di tempat sekarang bekerja, kalau sekarang bekerja, atau dimanapun. Itu pertama. Kedua, kembalikan. Kalau bisa dicari, sekarang kan gampang. Ada internet, bisa nanya ke Mbah Google. Kalau ketemu, hubungi minimal telepon, WA, atau bahkan ditemui. Terus terang, dulu saya ngambil ini saya kembalikan. Mungkin dia senang karena sudah bangkrut, nggak punya uang, ya ada nih mungkin. Atau kalau umpamanya dia masih banyak uang, ya udah kamu jujur sudah untuk kamu. Atau bisa diterima, ya mungkin diterima. Maka menjadi halal insya Allah. Kalau betul-betul tidak ketemu informasi tentang owner dari perusahaan ini, sedekahkan, infakkan, salurkan atas nama, dengan niat atas nama orang tadi, atas nama mantan bosnya, si pemilik atau owner dari perusahaan tempat dia dulu bekerja. Mengatasnamakan dia, meniatkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Insya Allah nanti sampai pahalanya ke pemiliknya. Dan kita terlepas. Bisa ke fakir miskin, bisa ke masjid, ke madrasah, ke pondok pesantren dan sejenisnya, silakan disalurkan. Insya Allah pahalanya sampai kepada orang tersebut dan doakan kebaikan bagi orang tersebut. Ya, dan ini berlaku bagi semua yang kasusnya mirip. Umpamanya kita pernah berhutang kepada orang lain, dulu mah sengaja menghindar. Kabur-kaburan. Ada uang tapi nggak mau bayar. Belum tahu bahwa itu merugikan di akhirat. Sekarang kita sudah ngaji. Dapat hidayah. Takut terhadap hal itu. Kembalikan hutangnya tapi orangnya sudah nggak diketahui keberadaannya. Mungkin sudah meninggal, mungkin masih ada. Keluarganya nggak ada. Nggak diketahui entah di mana. Sudah. Salurkan saja, infakkan, sedekahkan atas nama orang itu. Insya Allah sampai pahalanya ke orang tersebut. Ya, demikian yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi.
Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, dari Ummu Syarifah di Bekasi. Semoga Ustadz dan tim Tarbiyah Sunnah diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah. Amin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika seorang yang kehidupannya pas-pasan untuk makan dan untuk bayar hutang hanya sedekah sedikit sekali, dan apa boleh sedekah dengan ibunya sendiri karena sang ibu juga tidak mampu? Pertanyaan kedua, apakah jika harta suami yang terkadang luput dari sedekah juga ada tanggung jawab istri? Maksudnya si istri dapat dosakah jika suami lalai tidak menginfakkan hartanya? Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan Ustadz dan tim Tarbiyah Sunnah. Silahkan. Taib, jazakillahu khairan Ummu Syarifah di Bekasi. Kalau harta pas-pasan, apa harus infak atau harus sedekah? Ada dua jenis infak atau sedekah. Pertama, infak yang hukumnya wajib. Seperti umpamanya zakat. Dan itu hanya bagi orang-orang yang sudah terkena kewajiban zakat. Jadi sudah sampai pada nisab, harta yang dia miliki itu sudah melebihi nisab. Nisab itu batas minimal jumlah harta yang wajib dizakati. Yang kedua, sudah tersimpan 1 tahun, maka terkena 2,5% zakat dari hartanya tersebut. Kalau tidak, dosa. Dan itulah orang yang terancam dengan ancaman dalam hadis-hadis yang tadi kita kemukakan. Apapun bentuk hartanya, baik uang ataupun umpamanya binatang-binatang ataupun pertanian, termasuk juga ya perdagangan. Jadi itu terkena. Adapun kalau orang tersebut belum sampai terkena kewajiban zakat, nisabnya jauh kurang dari batas minimal jumlah harta yang wajib dizakati, apalagi juga belum haul, belum 1 tahun, dia tidak terkena kewajiban zakat. Tapi dia boleh melakukan infak dan sedekah yang hukumnya sunnah. Kalau ternyata dia tidak mengeluarkan infak dan sedekah, apalagi karena memang untuk kebutuhan pokok dia dan keluarganya saja kembang kempis umpamanya, maka dia tidak terkena kewajiban, tidak dosa, dan tidak terancam dengan azab yang tadi diterangkan dalam hadis. Karena infak dan sedekah itu sifatnya anjuran, tidak boleh dipaksa. Kamu punya uang enggak? Ada di dompet. Coba lihat, keluarkan dompetnya. Ada cuma 200.000. Ayo, nanti 200.000 ini saya ambil infak sedekah ke saya. Nanti akan dapat 2 juta. Dipaksa. Nggak boleh. Karena apa? Karena infak dan sedekah itu hukumnya sunnah. Tidak boleh dipaksa. Memaksa infak dan sedekah berarti mewajibkannya. Ilzamun nasi 'alan nawafil la yajuz. Mewajibkan orang untuk melakukan hal yang sifatnya sunnah itu tidak boleh. Jadi tidak boleh memaksa orang untuk infak dan sedekah. Apalagi infak sedekah itu ke dirinya, bukan ke fakir miskin. Kalau udah sedekah infak ke fakir miskin tapi belum ke dirinya, belum dianggap belum infak, belum sedekah. Dan tidak perlu untuk diberitahukan kamu sudah infak sedekah, enggak perlu. Itu mengungkit orang untuk memamerkan amal-amal yang sebenarnya harusnya dia sembunyikan. Kamu infak enggak hari ini? Sedekah enggak hari ini? Gitu. Orang itu bingung. Kalau dijawab iya infak, nanti sum'ah atau riya. Kalau dijawab belum gitu ya, dia merasa tersudutkan, terpojokkan. Nggak perlu dan nggak boleh, ya. Oleh karena itulah maka kalau yang sifatnya sunnah maka dia tidak dosa kalau tidak melakukannya dan tidak boleh dipaksa. Ya, kalau yang wajib seperti zakat ya dipaksa, tapi yang memaksanya bukan ustaz, bukan individu warga, tapi ulil amri. Khudh min amwalihim shadaqatan.
ambil dari harta mereka sebagai sedekah. Sedekah yang wajib yaitu zakat. Itu ulil amri, bukan masing-masing individu. Walaupun individu tersebut ulama, tokoh agama, ustadz, enggak berhak memaksa orang untuk mengambil uang zakat yang wajib. Itu wewenang ulil amri, ya. Jadi tidaklah dosa kalau umpamanya seseorang yang pas-pasan tidak infak ataupun tidak sedekah karena dia tidak terkena kewajiban mengeluarkan harta. Jadi ancaman dalam hadis-hadis tadi adalah untuk orang yang tidak mengeluarkan zakat dari hartanya yang hukumnya wajib, bukan yang sunnah. Nah sekarang seorang istri mengetahui suaminya jarang infak atau sedekah, apakah berdosa atau harus mengingatkan? Kembali kepada yang tadi. Kalau gaji atau harta simpanan suaminya sudah sampai pada nisab wajib dizakati, ingatkan, keluarkan zakatnya. Kalau belum tapi masih banyak lebihnya dari kebutuhan pokok, diingatkan untuk infak dan sedekah. Atau kalau si suami tersebut memberi uang belanja kemudian ada kelebihan, bilang ke suami, ini ada kelebihan dari uang belanja, boleh nggak saya infak sedekah? Nanti ada pengajian, ada counseling yang lewat, saya akan masukkan. Kata suaminya, boleh, terserah asal kamu bisa mengaturnya saja. Maka boleh, ya. Kalau umpah kata suami, oh jangan, sebab ada keperluan yang mendesak, kamu simpan saja dulu. Nah, maka jangan. Kalau tetap infak dan sedekah dari harta suami, maka istrinya berdosa dan suami dapat pahala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada telepon. Syukran Ustadz atas jawabannya. Kita angkat penanya melalui line telepon. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Hamba Allah di Kiara Condong. Ya, dengan hamba Allah di Kiara Condong. Silahkan pertanyaannya. Ustaz, barakallahu fikum. Wa fika barakallah. Ini mengenai tanah wakaf, Ustaz. Bagaimana hukumnya menjual tanah wakaf dan uangnya itu hak siapa gitu kan? Terus apakah boleh tanah wakaf yang diwakafkan diperuntukkan untuk masjid diganti dengan bangunan lain, misalkan sekolah atau bahkan ya ada yang dipakai oleh saudara istri anak dipakai rumah pribadi gitu, Ustaz. Terus yang ketiganya, siapa yang berhak mengatur dan dipercaya untuk tanah wakaf yang sudah sangat lama, sekitar 30 tahunan kayak gitu, Ustaz. Minta penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Baik, hamba Allah di Kiara Condong, ya, Bandung, ya. Pemanfaatan harta wakaf. Wakaf disebut wakaf karena dia wakaf. Dalam ilmu tajwid kita mengenal istilah wakaf. Apa artinya? Berhenti. Kalau ada tanda wakaf kita berhenti. Ada yang wajib, ada yang jaiz gitu ya. Ada yang lebih utama wasol. Tapi wakaf artinya berhenti. Harta yang diwakafkan disebut wakaf karena dia berhenti statusnya dari milik manusia. Dia bukan milik manusia lagi, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak boleh ada individu siapapun yang memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadinya. Nah, wakaf diserahkan kepada seseorang yang dipercaya untuk dikelola. Orang yang dipercaya ini disebut dengan sebutan nadhirul wakaf atau al-mutawalli. Orang yang diserahi untuk mengelola harta wakaf tersebut. Dan harus dikelola sesuai dengan peruntukan yang diamanatkan kepada dia. Umpamanya ini saya punya tanah, saya ingin dibangun masjid atau madrasah supaya pahala dari pemanfaatan tanah itu mengalir terus walaupun saya sudah mati. Maka diserahkan kepada orang yang kira-kira mampu membangunnya. Baik dari harta dia
atau dia bisa mengkoordinir orang untuk penggalangan dana pembangunan masjid, lalu dibangun masjid di atasnya. Atau ada orang yang nyumbang untuk pembangunan masjidnya, ini ada tanah wakafnya. Maka yang bertanggung jawab adalah nazirul waqaf tadi atau al-mutawalli tadi. Ya, yang lain-lainnya jangan ikut campur kecuali sekedar memberi saran, memberikan pandangan-pandangan, usulan-usulan boleh. Tapi wewenang ada di nazirul waqaf ini. Lalu boleh nggak dijual? Tidak boleh, karena bukan hak dia. Jadi wakaf itu bukan milik umat, bukan milik masyarakat, bukan, tapi milik Allah. Kalau milik masyarakat bisa aja jual lalu bagi-bagi ke masyarakat, bisa begitu. Ini nggak boleh begitu. Jadi tidak boleh tanah wakaf dijual, kecuali ini ada kecuali. Kalau memang itu satu-satunya jalan untuk memanfaatkannya, umpamanya kesahabat jalan tol, kesahabat proyek apa yang mau tidak mau kita harus lepas, tidak bisa ada proyek pemerintah yang memang urgen untuk kepentingan umum kesahabat. Iya, tapi belikan lagi tanah di tempat lain yang memungkinkan untuk dikelola sejumlah uang yang didapat, walaupun mungkin lebih luas atau lebih sempit dari tanah asal, tapi sejumlah uang penjualan harta tersebut belikan lagi. Nggak boleh dimakan sendiri, karena itu bukan hak si nazir, bukan hak pribadi orang yang diserahi wakaf tersebut, bukan. Kalau dimakan sendiri, ini ada tanah wakaf ya, ini silakan bangun masjid, karena orang yang wakafnya sudah mati, keluarganya juga sudah pindah ke sana, dibikin rumah untuk pribadinya lalu ditempati. Ini khianat. Ini masuk ke dalam hadis yang diterangkan tadi, akan diazab itu pada hari kiamat. Bukan milik dia, bukan hak dia. Jadi penyalahgunaan fungsi wakaf harusnya untuk kepentingan umum ini dipergunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Itu termasuk ghol, orang yang berkhianat terhadap harta umat tadi. Tidak boleh ya. Nah, boleh nggak dialih fungsikan wakafnya untuk masjid tapi dibikin madrasah, tapi dibikin umpamanya kantor yayasan dakwah? Tidak boleh. Karena pahalanya beda. Kalau masjid sholat pasti dipakai minimal sehari 5 kali. Selain sholat dipakai taklim dan seterusnya, pahalanya mengalir. Kalau kantor wakaf berbeda nilai ibadahnya, jenis ibadahnya. Atau madrasah nggak akan dipakai sholat, dipakai menuntut ilmu, iya. Tapi berbeda jenis ibadahnya, berbeda jenis pahalanya. Jadi pergunakan sesuai dengan amanah si wakif, orang yang mewakafkan harta tersebut. Nah, sekarang kalau umpamanya ada orang yang mewakafkan tanah, tolong bikin madrasah atau masjid atau apapun untuk kepentingan umat, diserahkan kepada seseorang. Ternyata orang itu tidak mampu mengelolanya. Dibiarkan 30 tahun tanah kosong tanpa manfaat. Ada nggak pahala yang mengalir kepada si wakif? Pahala dari mana? Nggak ada manfaat. Siapa yang memanfaatkan tanah kosong itu? Tidak ada. Maka pertama, bagusnya si nazir tahu diri, daripada nanti pada hari kiamat dia dituntut tidak mengemban amanah. Saya tidak mampu membangun atau memanfaatkan tanah, serahkan kembali kepada si keluarga yang wakaf untuk diserahkan ke orang lain yang mampu mengelolanya. Atau keluarganya menuntut tanggung jawab. Ini kok tanah yang kami wakafkan nggak diapa-apain sudah 30 tahun, nggak ada pahala dong untuk orang tua saya yang sudah meninggal gitu. Ya saya nggak mampu. Kalau begitu alihkan kepada yang mampu. Nah, apakah bisa? Tentu saja bisa. Selama tanah wakaf tersebut tidak diambil kembali oleh orang yang mewakafkannya lalu digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga, atau tidak dimanfaatkan oleh oknum pribadi tertentu.
Nanti nggak ada pahala kepada orang yang wakafnya, kan kasihan gitu ya. Sudah dilepas tapi tidak menghasilkan pahala apapun ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ada Baik, syukran lagi. Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali penelpon yang masuk ya. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Jannah di Jakarta. Ibu Jannah di Jakarta. Silahkan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ini saya ada 2 pertanyaan. Iya. Yang pertama, apakah dalilnya sahih kalau kita mau tidur selain baca zikir, ada baca surat Al-Mulk dan As-Sajadah. Satu itu. Kedua, dalilnya sahih nggak Ustaz kalau berbekam itu di tanggal-tanggal sunnah? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu Jannah ya di Jakarta. Semoga menjadi ahlul jannah nanti ya. Amin. Ada 2 pertanyaan. Sebelum tidur membaca surah Al-Mulk dan As-Sajdah ya. As-Sajdah ya. Apakah ada dalilnya? Iya, ada dalil membaca surah Al-Mulk menjelang tidur. Akan tapi para ulama menyebut hadisnya itu dhaif, tidak kuat. Ya, baca ya zikir seperti zikir mau tidur. Kalau mau Bu, baca Al-Fatihah 7 kali, Qul Hu 7 kali, Al-Falaq, An-Nas 7 kali, ayat kursi 7 kali. Lalu tiupkan kepada kedua telapak tangan, lalu dibalurkan ke seluruh bagian tubuh yang terjangkau. Rutinkan itu, maka insya Allah semalam tersebut setan tidak akan bisa mendekatinya, tidak akan bisa mengganggu. Jadi bagi orang-orang yang terkena insomnia atau amnesia susah tidur tuh. Insomnia ya. Yang terkena insomnia atau yang tidurnya umpamanya tidak nyenyak karena banyak gangguan secara psikis seperti mimpi-mimpi buruk dan seterusnya, coba dibaca. Amalkan. Baca Al-Fatihah 7 kali, Qul Hu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, ayat kursi 7 kali, tiupkan ke telapak tangan, balurkan ke seluruh bagian tubuh yang terjangkau. Insya Allah nyenyak, tidak akan terganggu oleh syaitan laknatullahi alaih ya. Adapun membaca Al-Mulk hadisnya dhaif, termasuk juga As-Sajdah ya, maka lakukan sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ini pertanyaan yang pertama. Kedua apa tadi? Lupa ya? Lupa. Nanti kalau sudah ingat di ini lagi ya. Silakan ke pertanyaan yang berikutnya. Ya, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan dari Hanira dari Bekasi. Semoga Ustadz dan keluarga serta kru dalam keadaan sehat. Ustadz, misal ada seorang yang katakanlah punya tabungan tiap tahunnya 100 juta dan dia selalu mengeluarkan zakatnya pada awal tahun. Dan alhamdulillah tiap awal tahun tersebut pula dia selalu dapat bonus dari kantornya. Pertanyaannya, apakah hitungan zakatnya dari tabungan plus bonusnya atau hanya tabungan terakhir saja yang telah memenuhi haulnya? Dan tambahan, apakah piutang juga dihitung zakatnya Ustadz? Silahkan. Barakallahu fiik. Yang dizakati adalah yang sudah tersimpan 1 tahun. Adapun pas mau mengeluarkan zakat dia dapat bonus tambahan, maka bonus itu disimpan untuk tahun berikutnya. Nanti dihitung tahun berikutnya ya. Jadi untuk tahun itu hanya dikeluarkan dari harta yang sudah tersimpan sejak setahun yang lalu sebanyak 2,5%. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana dengan piutang? Piutang ini ada beberapa jenis. Pertama, piutang yang memang lancar dan rutin seperti cicilan bulanan. Ada orang yang berutang kepada kita ya, dan selalu lancar
masuk setiap bulannya dengan jumlah yang sesuai kesepakatan, maka masuk. Maka hitung kalau memang kondisi real selama ini lancar. Hitung itu sebagai uang kita yang wajib dizakati ketika kita ini mengeluarkan zakat, menghitung uang zakat. Itu jenis yang pertama. Jenis yang keduanya adalah harta yang tidak bisa diduga. Harta piutang yang tidak bisa diduga. Mungkin dia bayar, mungkin tidak. Kadang bayar, kadang tidak. Karena seringnya macet umpamanya. Ya. Bagaimana dengan hal tersebut? Dan yang ketiga yang sama sekali tidak bisa diharapkan. Umpamanya orang tersebut kondisi realnya memang tidak mampu, ditagih juga paling nangis umpamanya. Ya nggak bisa apa-apa, dia nggak kabur. Ada, tapi jangankan untuk bayar hutang yang besar, untuk makan sehari-hari aja dia kesulitan. Maka jangan dihitung. Lebih utama disodakohkan, dibebaskan. Sudah kamu bebas, saya sodakohkan untukmu. Ya, insya Allah dia akan menangis bahagia karena lepas dari beban. Jadi yang dihitung hanyalah piutang yang bayarannya pasti lancar, maka ya itu dihitung sebagai harta yang dia miliki, yang pada saat dia menghitung zakat maka itu dihitung dan dikeluarkan walaupun uangnya belum masuk. Tapi dia akan bayar sebagaimana biasanya, ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya, silakan ada telepon lagi. Mungkin pertanyaan yang tadi yang kedua dari Ibu Zatna, Ustaz. Ya. Itu tentang tanggal sunnah berbekam, Ustaz. Apakah hadisnya sahih? Silakan. Iya, hadisnya sahih. Tanggal sunnah berbekam ya yang yang disabdakan oleh Rasul SAW tanggal 17, tanggal 21 seperti itu benar. Yang harus kita perhatikan adalah larangan. Kapanpun kita berbekam boleh, tapi ada yang lebih afdol, tanggal-tanggal yang disebutkan oleh Rasul SAW tadi, dan ada larangan yang harus kita hindarkan, yaitu jangan sampai dibekam pada hari Rabu. Saya tidak tahu penjelasan ilmiahnya bagaimana, apakah ada atau tidak. Tapi ini adalah sabda Rasul SAW yang didasarkan pada wahyu. Bahkan Nabi SAW menyatakan siapa yang berbekam pada hari Rabu maka tidak akan sembuh, bahkan akan tambah parah penyakitnya. Hindarkan berbekam pada hari Rabu. Selain hari Rabu boleh, dan ada tanggal-tanggal yang afdal seperti yang ditanyakan oleh Ibu tadi. Wallahu a'lam. Terakhir ya, silakan. Ya, baik, kita akan angkat saja penelpon yang masuk, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan hamba Allah di Gede Bage. Ya, silakan Bapak. Pertanyaannya ini, ada punya aset yang tidak ditempati berupa rumah. Nah itu sampai sebelum pandemi itu selalu disewakan sehingga ada penghasilan, ada pendapatan. Tapi setelah pandemi itu karena tidak berani atau ya karena khawatir gitu, jadi rumah itu tidak disewakan. Nah itu jadi sampai sekarang sudah 2 tahun, 2020 sampai 2022. Nah itu selama ini belum memahami detail untuk aset yang seperti itu, zakatnya akan seperti apa yang selama 2 tahun yang tidak disewakan ini. Taib. Ya, demikian. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi teh? Hamba Allah di Bandung ya. Iya, bagaimana dengan benda-benda mati yang memang dipakai oleh kita ya? Benda-benda yang dipakai oleh kita sehari-hari tidak terkena kewajiban zakat. Seperti rumah yang kita tempati,
Seperti kendaraan, semahal apapun kendaraan itu, umpamanya 2 miliar, ada ya mobil yang harganya, jangankan 2 miliar, 12 miliar juga ada gitu ya. Atau seharga $1 juta, berarti sekitar 14,5 miliar, 15 miliar juga ada. Tapi dipakai sehari-hari, kena zakat? Tidak. Yang kena zakatnya mungkin harta simpanan dia secara total yang sudah dizakati, nah sisanya yang ada dibelikan umpamanya rumah tinggal atau mobil tadi. Sudah tidak harus dizakati lagi karena uangnya diambil dari uang yang sudah bersih, yang sudah dizakati. Jadi barang-barang seperti rumah, seperti mobil, kendaraan, seperti perabotan di rumah. Mungkin ada kulkas yang harganya puluhan juta gitu ya. Atau ya mobil jelas ratusan juta, ada yang miliaran. Wajib dizakati tiap tahun? Tidak. Kalau itu dipakai. Adapun kalau simpanan, kan ada orang yang koleksi mobil mewah, harganya miliaran ya, ada yang punya 5, 6, tidak dipakai karena mungkin memang tidak boleh dipakai, tidak untuk dipakai di jalan-jalan gitu ya. Saya tidak mau menyebut merek karena khawatir dianggap promosi, dibayar enggaknya. Disimpan saja. Jadi sebagai simpanan ya terkena zakat. Adapun yang dipakai sehari-hari tidak. Termasuk toko. Warung, kita punya toko ya. Toko itu punya beberapa aset. Asetnya apa ya? Bangunannya, ya kendaraan operasionalnya, ya ngangkut-ngangkut barang atau etalasenya barang-barang itu. Aset tidak dihitung ketika kita mengeluarkan zakat dari toko itu. Zakat tijarah. Apa yang dihitung? Yang dihitung uang yang ada. Lalu omset. Omset itu apa? Barang dagangan yang digolangkan. Hitung berapa? Diuangkan tentu saja ya. Uang yang ada, terus omset, terus piutang yang lancar. Hitung semuanya itu. Kalau sampai sampai nasab sudah 1 tahun, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Adapun aset tidak dihitung. Aset itu bangunannya, etalasenya, ya lemari-lemarinya, mobil untuk angkut-angkut atau untuk operasional itu terpakai, itu tidak dihitung. Oleh karena itulah maka rumah yang biasa dipakai, maka itu tidak terkena kewajiban zakat ya. Ya sudah, sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita akan berjumpa kembali sebulan yang akan datang melanjutkan kajian dari kitab At-Tazkirah ini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.